Selamat datang dalam Kastu Channel. Sesuai dengan judul, hari ini kita akan membahas pengetahuan dasar tentang bahasa Python. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code dan juga bahasa pemrograman Python 3.9.3. Sebelum kita melanjutkan tentang pembahasan kita, kalian bisa klik like dan juga kalian bisa klik subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih yang telah klik subscribe dan telah mengklik like. Kalian juga boleh share ke teman-teman kalian ya. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan kita. Di sini adalah tampilan awal dalam Visual Studio Code. Oke, di sini kita akan belajar dulu bagaimana cara kita membuka file. Kita di sini sudah punya folder. Oke, untuk kita memulai kita harus mencet ini, new file. Lalu kita memberikan nama pada new file ini, misalnya kita kasih nama belajar python.py. Oke. Nah, kita akan di sini akan belajar bagaimana cara menampilkan tulisan. Belajar satu. Oke, oh ya, di sini kita perlu mengetahui apabila kita menggunakan tanda pagar saat kita ketik dia tidak akan masuk ke software yang kita bikin. Oke, di sini kita akan hapus dulu. Caranya untuk di Windows, di sini saya menggunakan Windows 10. Caranya untuk menghapus kita ketik CLS lalu kita enter, lalu dia akan hapus. Oke, kita masuk dalam pembahasan. Di sini pertama kita akan membahas tentang pelajaran paling dasar, yaitu bagaimana cara menampilkan tulisan Hello World. Caranya itu sangat sederhana dan sangat mudah. Kita akan tulis print untuk memerintahkan komputer menghasilkan tulisan yang akan kita berikan di input di kode ini. Kita tulis tanda kutip di sini, kutip, lalu di tengah-tengah kutip itu kita tulis hello world. Untuk kita mengetahui bahwa software ini sudah berjalan atau tidak, atau benar atau tidak, kita coba run. Ya, sudah ada tertulis di sini hello world. Oke, sudah sesuai. Nah, itu adalah cara paling sederhana untuk menampilkan hello world. Lalu kita di sini akan lanjut ke pembahasan variabel. Sama seperti matematika, variabel itu seperti ada A, B, C gitu yang bisa diganti. A, misalnya di sini saya mengasih hello world. Nah, di sini kita bisa menampilkan huruf A-nya itu. Caranya kita tulis print. Kita tidak perlu menampilkan, tidak perlu memberikan kutip, karena kalau kita kasih kutip di sini saat kita run dia akan menjadi huruf A. Tapi kita di sini hilangkan saja kutipnya. Nah, saat kita run dia akan berubah menjadi hello world. Kenapa bisa kayak gitu? Ya, oke, kita kasih batasan aja. Oke, kita kasih batas. Oke, kelebihan. Oke, di sini. Nah, hello world. Kenapa bukan A yang ditampilkan? Karena A di sini didefinisikan sebagai hello world. Apabila hello world ini kita ganti jadi halo semua, maka saat kita klik di sini run, maka dia akan mengganti sesuai dengan apa yang sudah didefinisikan di huruf A ini. Bagaimana jika kita tambahkan B itu adalah Visual Studio. Seperti ini misalnya, kita ganti di sini misalnya B. Maka jelas di sini akan tertampil B. Karena B ini didefinisikan sebagai Visual Studio. Nah, jadi kita ini belajar. Jadi kita di sini
sudah mengetahui ada dua. Jika kita mau print sesuatu, kita bisa menggunakan variabel seperti ini, atau kita bisa lebih sederhana seperti ini. Nggak usah pakai variabel, tapi bisa. Nah, apabila kita di atas, oh ya, kita perlu mengetahui bahwa software ini berjalan sesuai dengan urutan dari atas ke bawah, dari 1 sampai 11. Jadi apabila di atas kita berikan print A, maka dia tidak akan terdefinisikan. Nah, karena dia posisi A ini berada di bawah. Jadi kalau kita play di sini, kan error seperti ini. Tidak terlihat ya. Kita play lagi. Jadi dia akan error seperti ini karena dia tidak terdefinisikan. Kecuali kita buat di atas ini A sama dengan hello world. Oke, nah di atas ini adalah tampilannya sebelah sini. Nah, apabila bagian ini kita ganti jadi ABC misalnya. Nah, di sini kita tampilkan A. Apa yang akan terjadi jika ini terjadi seperti ini? A ada dua, tapi yang bawah ABC, atas adalah hello world. Saat kita tampilkan, ya tidak terlihat karena ada tulisan watermark. Kita mulai. Nah, di sini tetap akan menjadi ABC. Kenapa? Karena dia sudah, menurut komputer dia sudah dianggap sudah diganti variabel A di bawah di line 10 ini. Di line 10. Nah, sekarang kita juga, oh ya, kita sebagai pengetahuan dasar saja, di sini kita bisa nambahkan n/n seperti ini. Untuk apa? Untuk enter, memberikan jarak. Misalnya saya tambahkan di sini print n, bawahnya itu adalah misalnya 01, 2 gitu misalnya. Saat kita play, maka dia akan memberikan space di bawah sini kosong. Karena kalau kita berikan seperti ini saja, oh ini kosong, dianggap seperti ini kosong misalnya, dia akan nempel. Kita hapus dulu. Dia tetap akan nempel dan tidak akan memberi jeda. Jadi untuk kita mau memberi jeda, kita tambahin /n. Saat kita beri, ya ada jeda. Begitu pula kebalikannya, kita hapus dulu, dia tutup. Begitu pula kebalikannya, jika kita tambahin di belakangnya seperti ini /n, maka dia akan berikan jeda di belakang, di bawahnya seperti ini. Nah, kita juga bisa menambahkan di keduanya biar bisa ada jeda. Dia akan menambahkan seperti ini. Nah, oke. Sekian dulu dari pembahasan kita tentang Python. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Cast2 Channel. Terima kasih sudah menonton.